Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Maulidina Juherni, Magister Pendidikan selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 11. Saya Retno Putri Widianingrum sebagai moderator. Saya Desi Pramudia Wardani sebagai pemateri pertama. Saya Siti Burdina sebagai pemateri kedua. Saya Retno Putri Widianingrum sebagai pemateri ketiga. Pada hari ini kami akan mempresentasikan materi tentang karya ilmiah. Baik teman-teman, langsung saja kita masuk ke sesi pemateri pertama. Kepada Desi Pramudia Wardani, saya persilakan untuk memaparkan materi. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan memaparkan materi tentang karya ilmiah. Apa itu karya ilmiah? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, karya ilmiah adalah karya tulis yang dibuat dengan prinsip-prinsip ilmiah berdasarkan data dan fakta yang didapat dari observasi, eksperimen, dan kajian pustaka. Secara umum, karya ilmiah berisi tentang data, fakta, dan solusi untuk menyelesaikan masalah dalam tulisan tersebut. Masalah yang terdapat pada karya ilmiah bersifat objektif dan faktual. Jadi dapat kita simpulkan bahwa karya ilmiah adalah tulisan yang berisi tentang fenomena atau peristiwa yang ditulis berdasarkan kenyataan. Tujuan karya ilmiah. Beberapa tujuan dari penulisan karya ilmiah yaitu: 1. Ilmiah bisa menjadi wahana untuk melatih ide. 2. Menjadi wahana transformasi pengetahuan antar sekolah dan masyarakat. 3. Melatih berpikir karena untuk membuktikan pengetahuan dan potensi ilmiah yang dimiliki oleh siswa. Jenis-jenis karya ilmiah. Karya ilmiah terbagi menjadi 3 jenis, yaitu populer, semi-formal, dan formal. 1. Jenis karya ilmiah populer. Jenis karya ilmiah ini diungkapkan dalam bentuk ringkas dan menggunakan ragam bahasa yang populer atau lebih santai dan menarik, seperti menggunakan kalimat yang mudah dipahami, umumnya disukai banyak orang, serta dapat dimuat di media massa. 2. Jenis karya ilmiah semi-formal. Karya ilmiah jenis ini mengikuti kaidah bentuk formal, namun penyajiannya lebih sederhana. Bentuknya bisa berupa laporan, makalah. 3. Jenis karya ilmiah formal. Bentuk karya ilmiah formal harus memenuhi unsur-unsur kelengkapan akademis secara rinci dan lengkap, misalnya skripsi, tesis, maupun disertasi. Kaidah kebahasaan karya ilmiah. Sebelum membuat karya ilmiah, kamu harus tahu aturan dan kaidah kebahasaan yang digunakan di dalamnya. 1. Ketentuan penulisan judul. Judul ditulis dalam bentuk frasa dan tidak disertai dengan tanda baca akhir. Kemudian penulisan judul ditulis dengan huruf kapital, kecuali pada bagian anak judul. Pada bagian anak judul, huruf kapital pada awal setiap kata, kecuali kata penghubung dan kata depan. Contoh, pengaruh motivasi dan hasil belajar bahasa Indonesia siswa di SMA Ruang Raya Bandung. 2. Kata impersonal. Kata impersonal adalah kata yang tidak bersifat pribadi atau tidak berkaitan dengan seseorang. Contoh, peneliti dan penulis. 3. Kata denotasi. Denotasi adalah kata atau kelompok kata yang menunjukkan makna sebenarnya. Contoh, Indonesia sangat kaya raya dengan bahasa daerah dan sastra. 4. Kata baku. Kata baku adalah kata yang sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia dan tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai kata baku. Contoh, antre tidak bakunya antri, apotek tidak bakunya apotik, atlet tidak bakunya atlet. 5. Pendefinisian istilah. Dalam karya ilmiah, istilah harus didefinisikan terlebih dahulu sebelum dibahasa dalam karya ilmiah. Istilah dan kata-kata yang berkaitan dengan bidang tertentu. Pengertian makalah. Makalah adalah sebuah karya tulis ilmiah yang membahas tentang suatu topik tertentu yang tercakup ke dalam ruang lingkup pengetahuan. Sebuah makalah mempunyai sistematika yang terbagi menjadi 4 bagian, yaitu pendahuluan, studi kepustakaan, pembahasan, dan kesimpulan atau penutup. Selain itu, makalah adalah salah satu syarat untuk menyelesaikan studi atau pendidikan. Suatu makalah biasanya mempunyai karakteristik, yakni hasil kajian literatur atau laporan pelaksanaan suatu kegiatan, mendemonstrasikan pemahaman mengenai permasalahan teoritik yang sedang dikaji dalam makalah, menunjukkan kemampuan terhadap isi yang berasal dari berbagai sumber yang dipakai, dan mendemonstrasikan berbagai sumber informasi dari makalah ke dalam satu kesatuan yang utuh. Jenis-jenis makalah. Berikut ini adalah jenis-jenis makalah berdasarkan jenis kajiannya, antara lain: 1. Makalah deduktif.
Makalah deduktif merupakan makalah yang didasarkan pada kajian teoris yang mana relevan dengan permasalahan yang sedang dibahas. 2. Makalah induktif. Makalah induktif merupakan jenis makalah yang ditulis berdasarkan empiris yang sifatnya objektif berdasarkan apa yang didapat dari lapangan tapi tetap relevan dengan pembahasannya. 3. Makalah campuran. Makalah campuran yaitu jenis makalah yang disusun atau ditulis berdasarkan kajian teoris dan juga data empiris. Itu artinya makalah campuran ini merupakan penggabungan antara makalah deduktif dan juga makalah induktif. Struktur makalah. Struktur makalah terdiri dari cover, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, pembahasan, penutup, dan daftar pustaka. Penjelasan struktur makalah yakni sebagai berikut. 1. Cover. Cover merupakan halaman depan atau muka dari suatu makalah, di mana cover makalah berisi mengenai informasi penting. Biasanya contoh cover makalah yang berisi nama penulis yang ditulis secara lengkap, logo institusi atau lembaga, tempat dan juga tahun terbit. Berikut ini adalah beberapa keterangan contoh cover makalah di perguruan tinggi. 1. Judul makalah. 2. Nama penulis disertai NIM. 3. Nama dosen pengampu. 4. Logo kampus. 5. Nama jurusan. 6. Nama fakultas. 7. Nama universitas. Dan ke-8 tahun dan tempat. Yang kedua, kata pengantar. Penulisan kata pengantar ditulis sebelum penulisan daftar isi makalah. Umumnya kata pengantar ini ditulis untuk memberikan informasi mengenai siapa saja yang sudah berperan dan juga berkontribusi pada pembuatan makalah penulis. Ucapan terima kasih menjelaskan mengenai struktur makalah yang pokok dan dasar pemikiran pembuatan judul serta tujuan secara garis besar. 3. Daftar isi makalah. Daftar isi makalah biasanya memuat informasi halaman dari tiap bab dan juga subbab makalah. Oleh karena itu, daftar isi makalah sangat penting dan harus ada. Fungsi dan daftar isi makalah yaitu untuk mempermudah pembaca dalam menentukan bahan yang ingin dibaca. 4. Bab 1 pendahuluan. Di dalam bab struktur makalah ini adalah bagian pokok dari makalah yang menjelaskan mengenai permasalahan yang akan dibahas, di mana bab pendahuluan akan dibagi lagi menjadi 3 poin penting yang menjadi subbab, yakni latar belakang, rumusan masalah, dan juga tujuan penulisan. Yang kelima, bab kedua pembahasan. Di bagian ini juga termasuk ke dalam struktur makalah yang menjadi uraian pokok topik di dalam penulisan. Hal itu terjadi karena bab 2 berisi mengenai pembahasan tentang metode penelitian, sasaran penelitian, dan juga penjabaran mengenai hasil penelitian yang sudah didapatkan, baik itu secara kualitatif atau kuantitatif. Yang keenam, bab 3 penutup. Struktur makalah yang terakhir yaitu penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah makna yang diberikan penulis dari pembahasan yang sudah dibuatnya. Daftar pustaka. Daftar pustaka merupakan bagian akhir dari makalah yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang sumber-sumber yang menjadi acuan di dalam makalah, terlebih di bagian bab 2 pembahasan. Halaman daftar pustaka juga dimasukkan ke dalam daftar isi makalah agar pembaca bisa memahami letaknya. Urutan penulisan daftar pustaka harus berdasarkan alfabetis. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Siti Maulidina. Kepada Siti, saya persilakan. Cara membuat makalah berikut ini adalah beberapa tahapan yang bisa Anda lakukan untuk menulis makalah. Antara lain, 1. Memilih tema yang tepat. Tema adalah salah satu hal penting yang harus ada di dalam sebuah karya ilmiah. Tema yang dipakai dalam makalah umumnya yang berhubungan dengan akademisi penulis. Setelah menemukan tema, tuliskan ide gagasan yang berkaitan dengan tema tersebut. 2. Merumuskan tujuan. Setelah Anda menentukan tema yang sesuai, maka langkah berikutnya yaitu menemukan tujuan mengenai mengapa Anda membuat makalah tersebut. 3. Menentukan batasan dan judul makalah. Fungsi dari batasan makalah yaitu supaya makalah menjadi lebih spesifik dan mendalam tentang tema yang akan Anda kaji. Adapun untuk judul makalah dibuat dengan cara melibatkan variabel yang menjadi tema pembahasan, sehingga pembaca bisa mengetahui garis besar tentang makalah yang Anda tulis. 4. Mengumpulkan referensi langkah.
Untuk mengumpulkan referensi bisa dilakukan dengan cara catatan yang berisi ringkasan kecil dan menulis kutipan dan juga yang sulit untuk dipelajari. 5. Kerangka makalah. Setelah mencari literatur yang menghasilkan kerangka berpikir, oleh karena itu, cara membuat makalah berikutnya yaitu mengembangkan ide dan gagasan secara luas dan kontekstual. Dari kerangka makalah berdasarkan struktur makalah yang menjadi dasar dalam penyusunannya. Tulisan ilmiah mencakup berbagai jenis, termasuk artikel penelitian, makalah, konferensi, tesis, dan disertasi. Tulisan ini biasanya menggunakan bahasa formal dan struktur yang terorganisir untuk menyampaikan informasi secara sistematis. Tulisan ilmiah dapat dibagi menjadi beberapa jenis, termasuk artikel penelitian, makalah ilmiah, review literatur, dan laporan penelitian. Di setiap jenis memiliki struktur dan tujuan yang khas sesuai dengan konteks penelitian atau topik yang dibahas. Tulisan ilmiah umumnya mengikuti struktur yang terorganisir, termasuk 1. Judul deskriptif dan 2. Abstrak, ringkasan singkat tentang tujuan, metode, hasil, dan kesimpulan. 3. Pendahuluan, konteks, tujuan, penelitian, dan hipotesis. 4. Kajian pustaka, riset terdahulu yang terkait dengan topik penelitian. 5. Metode, rincinya langkah-langkah penelitian. 6. Hasil temuan utama tanpa interpretasi. 7. Diskusi, penafsiran hasil hubungannya dengan literatur dan implikasi. 8. Kesimpulan, ringkasan temuan dan saran untuk penelitian lebih lanjut. 9. Daftar pustaka, sumber-sumber yang dikutip dalam tulisan. Kutipan tidak langsung dapat dipahami sebagai jenis kutipan yang menggunakan kalimat kembali dengan cara meringkas kalimat atau melakukan perubahan secara bahasa dari sumber aslinya, tetapi tidak mengubah makna asli dari kutipan yang asli. Ciri kutipan tidak langsung: A. Mengalami suatu perubahan yang jelas pada kalimat teks yang dikutip. B. Ide, pikiran, atau pendapat yang dikutip tidak mengalami perubahan. C. Dijabarkan sesuai pemahaman penulis terhadap teori atau kalimat yang ingin dikutip. D. Tidak ada nomor kutipan tanpa tanda petik 2 di akhir kalimat. Cara menulis kutipan tidak langsung. Cara menulis kutipan tidak langsung diintegrasikan dengan teks. Cara antara baris kutipan inilah spasi dengan kutipan. Spasi ganda, kutipan tidak diapit dengan tanda kutip petik 2. Kemudian ditulis sumber kutipan. Dalam proses menulis kutipan tidak langsung, penulis dituntut untuk memiliki pemahaman sebelum menuliskan kembali. Bisa dikatakan dengan cara menulis kutipan. Contoh kutipan tidak langsung. Diplomasi publik dapat memperbaiki hubungan antar negara dalam situasi konflik apabila dilakukan dengan jangka waktu yang panjang dan berfokus kepada individu dengan negara asing. 1b. Johann Habro, American Public Diplomacy in the Cold War. Georg Grotow, Journal of International Affairs. Fall 6 Winters 2005. Menurut Nicholas J. Cole, ada 5 komponen penting untuk pembuatan diplomasi publik. Salah satunya adalah diplomasi budaya atau upaya untuk membuat sumber daya dan prestasi negara semakin dikenal di luar negeri. Kode etika pengutip. Dalam tata cara mengutip karya orang lain, kita setidaknya harus memperhatikan aturan atau tata cara yang berlaku. Kutipan ini dapat berupa tulisan buku, majalah, surat kabar, gambar ataupun foto, e-book, dan sumber atau media lainnya.
Etik mengutip adalah mengambil pendapat penulis lain, baik diambil sebagian maupun diambil seluruhnya, atau baik secara langsung maupun tidak langsung. Terdapat ketentuan 6 etik mengutip, yaitu a. Pengutipan dilakukan dengan menggunakan nama akhir, tahun, dan halaman. B. Jika ada dua nama pengarang, pengutipan dilakukan dengan cara menyebut nama akhir kedua nama pengarang tersebut. C. Jika pengarang lebih dari 2 orang, pengutipan dilakukan dengan cara menulis nama pertama, selanjutnya diikuti dengan menulis DKK atau UTAL. D. Jika nama pengarang tidak disebutkan, yang dicantumkan pengutipan dilakukan yang menyebutkan nama penerbit, nama dokumen yang diterbitkan, atau nama koran. E. Karya ilmiah terjemahan. Pengutipan dilakukan dengan cara menyebutkan nama pengarang aslinya. F. Pengutipan dari 2 sumber atau lebih yang ditulis pengarang yang berbeda, dicantumkan ke dalam satu tanda kurung dengan titik koma sebagai tanda pemisahnya. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan dengan saya sendiri. Pengertian daftar pustaka mengacu pada KBBI. Yang dimaksud dengan daftar pustaka adalah daftar yang menyantumkan judul buku, nama pengarang, penerbit, dan sebagainya yang ditempatkan pada bagian akhir suatu karangan atau buku dan disusun menurut abjad. Daftar pustaka terkadang disebut juga sebagai referensi, rujukan, pranala, atau sumber pustaka. Sumber rujukan yang tercantum dalam daftar pustaka harus honorer dan relevan dengan karya ilmiah. Daftar pustaka merupakan komponen yang tak terpisahkan dari karya ilmiah, karena merupakan bukti kredibilitas dari suatu tulisan. Fungsi daftar pustaka. Beberapa fungsi penulisan daftar pustaka dalam karya ilmiah. Yang pertama, untuk memperkuat argumen karya ilmiah. 2. Menghindari tujuan plagiasi. 3. Menghargai penulis yang karyanya dijadikan acuan dalam penulisan karya ilmiah. 4. Memudahkan peninjauan ulang terhadap sumber rujukan jika hendak dilakukan koreksi atas isi tulisan. 5. Membantu pembaca untuk lebih memahami sumber kutipan yang tercantum dalam karya ilmiah. Ragam gaya penulisan daftar pustaka. Ada banyak format penulisan daftar pustaka atau yang dikenal sebagai citasi atau citation style. Dari berbagai format yang ada, terdapat 3 jenis citasi yang paling umum digunakan, yaitu yang pertama, Modern Law Association atau MLA, biasanya digunakan pada bidang ilmu bahasa, humaniora, filosofi, seni, linguistik, dan lain-lain. 2. American Physiological Association atau IPI, biasanya digunakan pada bidang ilmu sosial, sains, pendidikan, teknik, dan lain-lain. 3. Chicago Manual Style atau CMS, biasanya digunakan pada bidang ilmu sejarah, humaniora, dan lain-lain. Cara menulis daftar pustaka. Secara umum, daftar pustaka ditulis menggunakan urutan sebagai berikut. Yang pertama, nama penulis. Nama penulis dicantumkan paling awal. Penulisannya dimulai dari nama belakang atau nama keluarga, lalu diikuti tanda koma. Setelah itu dicantumkan nama tengah, jika ada, dan nama belakang penulis. 2. Tahun terbit. Setelah nama penulis, hal selanjutnya yang perlu dicantumkan adalah tahun terbit tulisan. Tahun terbit buku dapat dilihat di halaman awal setelah halaman judul. Sementara itu, tahun terbit artikel, jurnal, dan makalah biasanya dicantumkan pada header di bagian atas. 3. Judul buku atau artikel yang dirujuk. Unsur selanjutnya yaitu judul tulisan. Tulisan judul secara lengkap sesuai dengan yang tertera pada sumber, baik berupa buku, artikel jurnal, makalah, atau sumber-sumber lainnya. 4. Nama penerbit. Setelah menyantumkan judul tulisan, cantumkan juga pihak yang menerbitkan tulisan tersebut. Nama penerbit buku biasanya tertulis di sampul depan, belakang, atau di halaman yang sama dengan informasi tahun terbit.
Jika sumber yang digunakan adalah artikel jurnal, tulisan nama jurnal yang membuat artikel tersebut. 5. Tempat terbit atau keterangan keterbitan. Bagian akhir dari penulisan daftar pustaka adalah keterangan penerbitan. Keterangan ini dapat berupa tempat terbit maupun keterangan lainnya. Bagian terakhir dari penulisan daftar pustaka adalah keterangan penerbit. Keterangan ini berupa tempat terbit maupun keterangan lainnya. Keterangan berupa tempat terbit biasanya digunakan untuk sumber berupa buku. Informasi dapat dilihat di halaman yang sama dengan tahun terbit buku. Sementara itu, keterangan penerbit pada artikel jurnal atau makalah biasanya berupa nomor dan volume tulisan terkait yang informasi dapat dilihat di bagian header. Kesimpulan tentang karya ilmiah dapat dirangkum sebagai berikut. Karya ilmiah adalah tulisan yang dibuat dengan prinsip-prinsip ilmiah berdasarkan data dan fakta dari observasi, eksperimen, dan kajian pustaka. Tujuan karya ilmiah melibatkan latihan ide, transformasi pengetahuan, perkembangan berpikir, pembuktian dalam menghadapi masalah, dan pelatihan keterampilan dasar penelitian. Jenis karya ilmiah meliputi populer, semi-formal, dan formal. Kaidah kebahasaan karya ilmiah mencakup penulisan judul, penggunaan kata impersonal, denotasi, kata baku, dan pendefinisian istilah. Makalah sebagai salah satu bentuk karya ilmiah memiliki struktur yang melibatkan cover, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, pembahasan, penutup, dan daftar pustaka. Jenis makalah dapat dibagi menjadi deduktif, induktif, dan campur. Demikianlah presentasi pada hari ini. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun. Kami tutup presentasi pada hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.